Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Holil Gapi Farm, channelnya edukasi gapi untuk para pemula. Ya, kali ini Holil Gapi ingin berbagi tentang kelas-kelas kontes yang ada di Indonesia, khususnya kontes ikan hias gapi, baik itu regional maupun kelas nasional atau internasional. Ya, bagi kalian yang baru mampir di channel Holil Gapi, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video edukasi selanjutnya. Dan bagi kalian pelanggan setia, penonton setia di Holil Gapi Farm, jangan lupa tonton videonya sampai habis tanpa skip. Oke, ya, dan share atau like bagi kalian yang kurang mengerti tentang penjelasan dari Holil Gapi. Silahkan bertanya. Insya Allah kalau Holil Gapi bisa menjawab, Holil jawab dengan senang hati. Oke, langsung saja kita akan membahas kelas-kelas kontes gapi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kelas solid, ya. Yang pertama itu kelas solid. Perlu diketahui untuk kelas solid ini ada Black Moscow jenisnya, Green Moscow atau Blue Moscow, Red Moscow dan lain sebagainya. Dan solid ini tergantung panitia penyelenggara. Ya, ada dua di solid ini, ada Delta Tail, ada Big Tail. Ya, cuma rata-rata di Indonesia itu mayoritas itu adanya Delta Tail. Ya, Delta Tail. Cuma untuk masukan aja nih untuk para senior ya, dari pemula, mulai kalau bisa ada kelas Big Tailnya juga, ada kelas Big Tail gitu ya, seperti kontes nitro itu ya, itu biar gapi itu ekornya tuh ada yang Big Tail, ada yang Delta. Kalau yang bagi yang belum tahu Delta itu seperti apa, Delta itu yang bentuk ekornya segitiga. Itu ya jenis yang pertama. Kelas yang pertama itu kelas solid ya. Kelas solid ini kelas neraka, kelas neraka bagi pemula yang memiliki ikan Black Moscow, Green Moscow, Blue Moscow ya, atau Red Moscow ya. Silahkan ikut kelas solid, jangan salah masuk kelas ya. Makanya video ini tujuannya supaya pemula-pemula itu tidak salah masuk kelas gitu. Nanti secara nggak langsung, seumpamanya kalian punya ikan Black Moscow, dimasukin ke kelas yang bukan kelasnya, itu otomatis kalian bisa didiskualifikasi. Yang kedua yaitu albino solid. Albino solid ini tulisannya di sini nggak kelihatan ya, kecil ya, jadi maaf. Albino solid itu jenisnya apa gitu. Jenisnya itu diantaranya albino full platinum AFP, albino full red AFR ya, dan lain sebagainya yang albino solid. Bagi kalian yang memiliki ikan-ikan jenis yang tadi Holil sebutkan ya, ini masuk di kelas albino solid ya. Untuk kelas yang selanjutnya yaitu adalah tuxedo ya. Tuxedo atau bicolor ya. Tuxedo atau bicolor, jadi jenis ikan gapi yang memiliki dua warna, biasanya di kelas tuxedo ini biasa didominasi oleh HB tuxedo tuh, atau disebut half black. HB itu singkat dari half black, setengah hitam badannya. Bisa HB white, HB blue, HB red, HB yellow, atau HB pastel ya. Ada yang nanya nih, bagaimana cara membedakan HB pastel dan HB yellow? Pasti banyak, gampang sih. Kalau HB pastel itu ada di pangkal ekornya itu warna kuning. Kalau kuning semua itu HB yellow ya. Itu yang Holil tahu sih. Kalau salah mohon dikoreksi ya, komentar di kolom komentar. Jadi bagi kalian yang punya ikan jenis tuxedo tadi, HBW dan lain sebagainya, itu silakan masuk di kelas tuxedo. Kelas yang selanjutnya itu nomor keempat, yaitu albino tuxedo.
albino tuxedo. Biasanya di kelas ini didominasi oleh jenis topaz, ya, jenis topaz atau sky blue atau blue sky atau topaz, ya. Jadi didominasi oleh albino blue sky, ya. Jadi bagi kalian yang penggemar ikan jenis blue sky, masuk di kelas albino tuxedo. Ingat, albino tuxedo, jangan dimasukin ke kelas tuxedo yang non albino, otomatis kalian akan didiskualifikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu snake skin atau cobra. Snake skin atau cobra, bagi kalian yang memiliki jenis ikan snake skin, ya, itu silahkan masuk ke kelas snake skin. Adapun untuk mengetahui jenis-jenis ikan ini snake skin atau apa, tonton video jenis-jenis ikan gapi untuk pemula di channel Holil, ya. Tonton terus pokoknya. Terus yang selanjutnya itu kelas mozaik, ya. Kelas mozaik, ya. Kelas mozaik ini juga sangat neraka menurut Holil Gapi, sangat neraka. Sangat nerakanya itu jenisnya bisa snake skin white mozaik, ya, terus atau macam-macam. Pokoknya untuk ekor mozaik itu dia ada corak cuman nggak rapi gitu. Coraknya, dotnya itu corak hitamnya itu titik-titiknya itu gede-gede gitu, gede-gede, ya. Itu mozaik gitu. Ada variasinya, ada snake skin mozaik, berarti masuknya di kelas mozaik. Bagi kalian yang punya ikan mozaik atau galaksi mozaik atau yang masuk ke sana di kelas mozaik, ya. Atau yang selanjutnya yaitu kelas half moon, ya. Half moon, bagi kalian nih yang punya ikan jenis half moon, ya. Half moon itu, half itu setengah, moon itu bulan. Jadi bentuk ikan gapi, ekor ikan gapi yang setengah bulan, ya. Itu biasanya banyak banget jenisnya, ya. Rata-rata yang masuknya itu blue dragon, red dragon, ya. Terus ivory atau apa ya, selain ivory, aduh mikir, pokoknya yang berbentuk half moon, setengah bulan, itu masuknya di half moon, ya. Ini juga grup neraka juga, ya. Jadi waduh, luar biasa. Serem pokoknya kalau half moon itu, apalagi kelihat ikan red dragon atau blue dragon itu yang ekornya itu udah kayak kipas setengah bulan. Waduh, ngeri pokoknya. Jangan tanya harga, karena untuk mencetak ikan seperti itu nggak gampang. Yang kelas selanjutnya itu swordtail. Nah, swordtail, jenis ikan gapi, ekor ikan gapi yang berbentuk pedang, sesuai dengan namanya sword, itu artinya pedang. Tail itu adalah ekor pedang. Nah, di kelas swordtail ini bisa top sword itu ekor pedangnya di atas. Ada yang bottom sword, itu bottom itu bawah, ekor pedangnya di bawah. Ada yang double sword, atas bawah, double sword, ya. Double sword itu atas bawah pedang, ya. Kalau kalian pengen tahu penampakan ikan seperti apa, tonton video di channel Holil Gapi, jenis-jenis ikan gapi untuk pemula. Untuk kelas selanjutnya yaitu crown tail, ya, crown tail. Jenis ikan gapi yang berbentuk mahkota, ya. Kalau di dunia percupangan, bukan cupang sini. Aduh, maksudnya ikan cupang atau beta yang sering kita tahu, atau ya kalau di Indonesia itu lumrahnya cupang, ya, ikan cupang yang ngedok, ya, itu biasanya kita nyebutnya cupang serit. Tapi di gapi ini bukan hanya di cupang aja yang punya ikan crown tail, di gapi juga ada loh. Jadi bagi kalian yang punya ikan yang berjenis apapun tapi bentuk ekornya, ya, bentuk ekornya itu seperti mahkota atau seperti cupang serit, nah jangan lupa kalau kalian mau ikut kontes, masukin di kelas crown tail, ya. Nomor selanjutnya short tail. Short tail itu adalah short itu pendek, tail itu pedang, ya. Untuk kelas-kelas short tail ini bisa masuk
ikan ekor yang pendek-pendek ya. Itu jenis apa aja yang ekornya pendek masukin ke sini ya, jangan salah. Di sini masuknya di kelas shorttail. Terus kelas selanjutnya itu AOC. AOC itu apa sih? AOC itu anak apa? Any other color kalau nggak salah ya. Gitu. AOC itu jadi guppy yang warnanya tidak ada di kelas-kelas yang lain ya. Bagi kalian pemula atau yang belum mengetahui atau yang ingin masuk ke dunia kontes pergapian, kalau kalian memiliki ikan guppy yang berkualitas, dalam arti kualitas memenuhi standar kontes, baik yang menurut penilaian SGNI atau yang dibuat oleh Fancy Guppy Score System ya, itu dibuat oleh komunitas Fancy Guppy Indonesia ya, udah tersebar. Silahkan kalian bisa cari di media sosial, baik di Facebook, di Instagram dan lain-lain sebagainya, atau kalian juga bisa bertanya di breeder-breeder yang lainnya. Itu kalau AOC seperti itu. Kalau AOT itu kalian mau masuk AOT itu apa? Untuk jenis-jenis ikan guppy yang ekornya tidak ada di sini ya, yang tidak ada di sini gitu. Seperti apa? Pintail ya, atau roundtail. Roundtail itu ikan guppy yang berbentuk ekornya itu bulat. Kalau pintail itu seperti jarum, dia bulat, terus tengah-tengahnya itu lancip. Atau sparetail seperti tombak ya, yang ekornya seperti tombak. Nah, kalau kalian itu untuk jenisnya banyak banget ya, ada Platinum Galaxy roundtail, ada kalau yang roundtail ada Galaxy Red sparetail apa gitu ya, itu macam-macam. Ada metal snakeskin yellow round metal yellow snakeskin roundtail ada itu kan, bulat, pokoknya yang berbentuk bulat itu masukin di AOT ya. Adapun female open, nah female open ini adalah kelas diperuntukkan untuk para betina ya. Tips juga kalau kalian pengen masukin betina ya, syaratnya apa? Bodinya harus besar ya, bodinya itu lebih besar daripada ukuran jantan ya. Adapun bagaimana sih penilaian untuk guppy itu, ikan kontes guppy ya, nanti Holil juga akan memberikan edukasi kepada kalian ya. Meskipun udah sering ikut kontes tapi belum beruntung ya, tapi di situ ada kebahagiaan tersendiri bagi Holil. Sesuatu kebahagiaan bisa mengikuti kontes ya, nggak apa-apa nggak menang juga, karena itu bonus menurut Holil. Cuman kalau menurut Holil tersendiri mendapatkan kepuasan tersendiri mengikuti kontes itu. Biayanya murah, biayanya sangat murah sekali. Menurut Holil murah, nggak nyampe ratusan ribu, nggak sampai. Untuk per entry per ekor itu biasanya dikenakan biaya tergantung panitia ya. Untuk kelas nasional biasanya di kisaran 40.000 sampai 50.000. 40 sampai 50.000 itu untuk biaya pendaftaran ya. Itu tergantung panitianya. Biasanya kalau untuk lakber, latihan bersama itu berarti dalam ruang lingkup kecil ya, di daerah kalian sendiri itu atau satu komunitas sendiri itu, kalian pendaftarannya lebih murah dari tingkat nasional. Untuk kontes nasional itu biasanya yang Holil simak itu, yang Holil perhatikan dan biasa Holil ikuti itu biasanya kisaran 40 sampai 50.000. Dan untuk kelas selanjutnya itu juve. Kelas juve itu dibagi juga, ada juve solid, ada juve tuxedo dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang juve ini, bagi kalian yang memiliki ikan juve, apa sih yang belum tahu juve nih ya? Apa sih ikan juve itu? Ikan juve itu bukan ikan yang belang-belang, hitam putih, bukan. Itu bukan Juventus, itu klub sepak bola. Untuk juve itu usia ikan yang kisaran 2,5 bulan. Ya, 2,5 bulan. Mungkin bagi yang nggak disiplin ya, yang nggak disiplin atau ya biasa-biasa aja, yang nggak mencatat tanggal kelahiran ikan ya, itu gampang untuk melihat ini usia juve atau indukan
itu bisa dilihat dari dorsal. Dorsal itu apa? Dorsal itu bagian sirip atas. Ya, kalau dorsalnya juve, ya, usia remaja itu juvenil, ya, singkatnya juvenil, disingkatnya juve. Itu dorsal atasnya tidak menyentuh ekor, belum menyentuh ekor. Kalau kalian memiliki ikan yang dorsal atasnya menyentuh ekor, jangan sekali-sekali masuk di kelas juve. Otomatis kalian akan didiskualifikasi. Ya, bagi kalian yang mau mengikuti kontes ikan gapi, jangan takut, ya, jangan takut, apalagi seorang pemula. Ayo kita ramaikan kontes-kontes gapi di Indonesia, kita support. Oh ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman, itu untuk support logo atau support sponsorship atau sebagainya macam. Jadi biasa ada kelasnya. Menurut Holil itu ada kelas, pengalaman Holil itu ada kelasnya, ada support logo. Kalau support logo itu logo kalian itu dipasang di sana, logo farm kalian itu dipasang di sana di acara kontes, di banner kontesnya itu. Ya, tergantung dari kisaran 50.000 sampai ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Biasa tergantung kelas. Biasanya kalau yang gold gitu itu 5 juta di atas. Itu biasanya kalau menurut Holil itu, ya, sudut pandang Holil itu untuk branding kalian juga. Nah, bagi kalian pemula, coba deh pelihara ikan-ikan yang berkualitas. Kenapa? Karena ikan yang berkualitas itu anaknya juga pasti berkualitas, meskipun presentasenya tidak 100%. Ya, jadi kita juga harus belajar bagaimana penilaian kontes menurut SGNI, menurut Fancy Gapi. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, sekali lagi, satu lagi yang harus diperhatikan, yaitu ketika kalian melihat brosur, ya, brosur yang dibagikan di media sosial, baik di Facebook atau di Instagram dan sebagainya, itu kalau kalian ingin mengikuti kontes, lihat brosurnya pasti ada logo penilaian. Biasanya logo penilaian itu maksudnya ada logo standarisasi penilaian kontesnya. Ya, kalau logonya SGNI berarti acuan nilai kontesnya mengikuti penilaian SGNI yang sudah disepakati oleh breeder-breeder gapi. Ya, ada yang Fancy Gapi, ya, yang logonya F itu itu penilaiannya berdasarkan komunitas Fancy Gapi, ya. Jadi nggak jauh-jauh beda. Ya, ada kalau untuk Fancy Gapi, penilaian scoring Fancy Gapi itu udah Holil upload ya di video sebelumnya, itu simak aja ya. Itu juga diedit lagi sama Holil. Intinya apa? Untuk memberikan edukasi. Ayo para pemula, pesan Holil itu jangan takut untuk memelihara ikan-ikan yang berkualitas. Kalian nggak rugi. Jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Kita ramaikan, kita support terus kontes-kontes gapi di Indonesia, dan kita doakan supaya Indonesia cepat-cepat berlalu musibahnya, yaitu virus corona. Betul? Jadi supaya corona cepat berlalu, kontes-kontes pun bisa kita kita selenggarakan, ya. Karena akhir-akhir ini di tahun yang kedua yang Holil Gapi simak itu banyak kontes-kontes gapi yang ditunda karena peraturan-peraturan dari pemerintah pemerintah setempat. Nah, contoh seperti kontes yang di Bandung, ya, kontes yang di Medan dan lain sebagainya. Ya, Holil juga menyarankan bagi para dari pemula, ya, untuk para senior yang udah kawakan di dunia breeder gapi, ya, kalau bisa sesering mungkin gitu ya. Kalau nggak bisa menghadiri itu secara online, ya. Jadi kontesnya itu online, gitu. Kontesnya online, jadi supaya enak. Meskipun setiap kontes itu biasanya ada live streamingnya itu ada, Jadi apa aja sih untuk para pemula yang masih bingung bertanya, apa aja sih yang yang dinilai dari ikan gapi itu? Body yang pertama, tubuhnya, panjang tubuhnya dari mulut sampai pangkal ekor itu ada berapa panjangnya, minimal itu berapa, ya, ada poin-poinnya. Nomor kedua yang nilai apa? Dorsal itu sirip atas, ya. Dorsal juga ada bagian-bagian, ada jenis-jenisnya, ada dorsalnya itu ada macam-macam,
ya. Kalau dorsal contohnya dorsalnya long dorsal panjang, berarti harus berapa gitu. Itu teliti sekali. Terus untuk selanjutnya penilaiannya ekor ini luar biasa. Gede ini penilaiannya di ekor. Usahakan yang delta ya, yang segitiga. Ini yang pokoknya yang ikan yang bentuknya begini nih grup neraka. Bagi pemula-pemula ya, siapkan amunisinya, karena kontes-kontes di Indonesia itu sudah banyak bertebaran ya. Bagi kalian ya yang belum mengikuti, memfollow akun Instagram Kholil Gapi Farm, silahkan follow ya akunnya @kholil_gapi. Adapun ada akun media sosial lainnya yaitu Facebook ya, kalian bisa cari Denny Ardiansyah ya, atau kalian juga bisa bertanya ya untuk pemesanan itu gimana, kalian juga bisa chat Kholil ya via WA ya, WhatsApp Kholil. Insya Allah kalau nggak sibuk atau ada kegiatan, kalian bertanya, insya Allah Kholil akan berikan. Kalau itu Kholil tahu, kalau kagak tahu ya paling Kholil akan menjawab, tanya ke breeder yang lebih profesional gitu. Karena juga Kholil juga masih pemula, sama-sama belajar. Kepingin Kholil tuh adanya video ini mengedukasi para pemula-pemula yang lainnya. Ayo kita sama-sama, kita berjalan bersama, kita majukan pergapian Indonesia. Sebagai pemula jangan takut-takut untuk mencoba. 40.000, 50.000 itu logo kalian ditempel ya. Jadi terus dukung, terus support, terus kontes-kontes dan breeder-breeder Gapi ya. Jangan pelit dengan ilmu dan pengalaman kalian ya. Bagi seorang breeder dan seller Gapi ya, itu harus sering-sering mengedukasi pemula-pemula ya, supaya pemula ini tahu, oh ini tuh ikan yang berkualitas, oh ini tuh ikan yang biasa, walaupun jenisnya sama, tapi kalau ada standarisasi penilaian kontes itu luar biasa sekali. Saya lihat ke depannya, menurut saya ikan Gapi ini lumayan, dan kita juga sebagai breeder Gapi mungkin semuanya menginginkan ikan Gapi ini menjadi salah satu ikan terfavorit, ikan hias terfavorit di Indonesia ya. Jadi udah punya kelasnya masing-masing, makanya kontesnya itu luar biasa banyak sekali. Setiap bulan itu waduh ya, sebulan bisa 3, bisa 4 gitu, luar biasa sekali ya. Bagi kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik ya. Dukung terus channel Kholil Gapi Farm agar Kholil semangat mengedukasi dan berbagi pengalaman tentang berbudidaya ikan Gapi. Ditutup dengan doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.